Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida Lubis. NIM saya 19010070. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 6A. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pendidikan berbasis informasi ataupun komputer. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Suryadi Nasution MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran fikih, yaitu materinya tentang puasa. Adapun pengertian puasa secara bahasa, puasa artinya menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah pengertian puasa. Adapun syarat wajib orang yang mau melakukan puasa, yaitu yang pertama ialah Islam. Jadi orang yang beragama Islam wajib atasnya melakukan puasa, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat kuat puasa, yang kelima tidak sedang keadaan haid. Adapun syarat sah puasa yaitu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi kita melakukan puasa sesuai dengan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tidak puasa dalam waktu yang diharamkan seperti hari raya Idul Fitri, itu haram hukumnya melakukan puasa di hari itu. Adapun rukun puasa yaitu niat menjaga puasa. Jika puasa wajib niatnya harus dilakukan di malam hari sebelum fajar. Sedangkan puasa sunnah mengucapkan niat boleh dilakukan pagi hari sebelum zuhur dengan syarat belum terkena membatalkan puasa, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah rukun-rukun puasa. Kita harus, kalau kita puasa wajib, maka kita harus wajib hukumnya untuk melaksanakan sahur. Dan kalau puasa sunat diperbolehkan tidak melaksanakan sahur. Adapun sunah-sunah puasa yaitu makan sahur. Maka hukum makan sahur ini adalah hukumnya sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau kita melaksanakan sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan sahur itu ialah mengakhirkan sahur itu maksudnya sunnah hukumnya melakukan sahur itu di waktu akhir-akhir akan habisnya waktu imsak, mendekati waktu imsak. Yang ketiga menyegerakan berbuka puasa. Maka kita harus menyegerakan berbuka puasa karena itu sunnah. Kalau kita melama-lamakannya maka hukumnya akan makruh. Yang keempat memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka sangat besarlah pahalanya kalau kita memberikan makan orang, kalau kita memberikan makan kalau kita lagi berpuasa, apalagi sama orang yang berpuasa. Yang kelima membaca Al-Quran. Sangatlah besar pahalanya kalau kita membaca Al-Quran di waktu dalam keadaan puasa. Yang keenam memperbanyak sedekah. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Yang ketujuh menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Yang kedelapan meninggalkan nafsu dan syahwat. Jadi hal-hal yang sunnah-sunnah ini harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala. Seperti menjaga anggota tubuh. Maka di dalam berpuasa kita harus menjaga anggota tubuh kita, bukan perkataan kita saja.
tetapi anggota tubuh kita juga harus dijaga supaya terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu adalah yang pertama, haid. Jadi orang yang haid, yang keluar haidnya dalam keadaan berpuasa, maka puasanya itu akan batal. Maka diperbolehkan atasnya untuk berbuka lebih dahulu dan menggantikannya di hari yang lain. Yang kedua, berjima. Jadi kalau kita melaksanakan puasa, haram hukumnya kepada kita untuk berjima. Karena itu tidak boleh dilakukan karena bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang gila. Jadi orang yang gila tidak boleh melaksanakan puasa. Batal puasanya kalau dia gila. Yang keempat, orang yang murtad saat puasa, yaitu batal puasanya bagi orang yang murtad ketika ia sedang puasa. Yang kelima, muntah disengaja. Kalau kita muntah disengaja, maka puasa kita juga akan batal karena itu sudah mengeluarkan sesuatu dari mulut kita. Yang keenam, keluar air mani. Keluar air mani adalah termasuk juga yang membatalkan puasa karena setiap sesuatu yang keluar dari rongga tubuh kita maka akan membatalkan puasa. Yang ketujuh, memasukkan obat ke dubur dan kubul, yaitu biasanya orang yang menderita penyakit MBN. Jadi untuk memasukkan obatnya dengan memasukkannya ke kubul dan dubur, maka itu bisa membatalkan puasa. Yang kedelapan, melakukan kegiatan yang membatalkan puasa. Seperti halnya itu berjima, seperti halnya berbohong, mengadu domba, dan menggosip. Itu bisa membatalkan puasa kita, dan walaupun itu puasa kita tidak batal, tapi bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang kesembilan, berbuka puasa dengan yang haram. Maka tidak boleh berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, karena itu tidak boleh. Karena apa yang kita makan itu akan jadi haram. Jadi kan kita ini berpuasa untuk mendapatkan pahala, maka tidak boleh berpuasa dengan yang haram. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.